Masih di pertemuan ke-10, pada segmen kali ini kita akan membicarakan tentang peran sutradara. Menurut RMA Harimawan, ada 7 pokok pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang sutradara. Yang pertama, menentukan nada dasar. Seorang sutradara haruslah punya kecakapan untuk menentukan nada dasar dari pertunjukan yang akan dikreasinya. Baik itu melalui informasi-informasi yang ada dalam teks, melalui kesepakatan dengan tim produksi, maupun informasi-informasi lain berkaitan dengan konteks dari pertunjukan atau teks yang akan dipanggungkan. Kemudian tugas kedua yaitu menentukan casting untuk peran-peran yang ada dalam pertunjukan. Proses ini penting mengingat kebutuhan peran itu tidak didasarkan pada cantik atau gantengnya seseorang aktor, melainkan dari visi pertunjukan itu sendiri. Ketiga, merencanakan cara dan teknis pertunjukan. Seorang sutradara memang harus punya kecakapan bagaimana ia membuat konsep pertunjukan dan juga bagaimana agar konsep pertunjukan itu bisa diwujudkan baik dari segi teknis maupun dari segi keamanannya. Jangan sampai membuat sebuah pertunjukan dengan konsep-konsep tertentu tetapi tim produksi atau para punggawa pertunjukan yang lain tidak mampu mencerna atau mengeksekusi visi dari seorang sutradara. Yang keempat adalah menyusun mise en scène. Mise en scène itu sendiri dipahami sebagai segala bentuk perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh perpindahan dari para aktor maupun peralatan yang ada di atas panggung. Seorang sutradara harus punya kecakapan itu agar ia dapat menyusun struktur visual dari pertunjukan itu sendiri. Jangan sampai ada seorang aktor berpindah tetapi misalnya tidak punya motivasi tertentu, sehingga dinamika pertunjukan atau visi pertunjukan tidak dapat tercapai. Yang kelima, menguatkan atau melemahkan adegan atau scene. Konsep ini penting karena sebuah pertunjukan yang menarik atau matang secara artistik biasanya punya juga dinamika. Jangan sampai kita membawa pertunjukan itu hanya datar terus, tapi kita harus memilah-milah mana bagian yang harus ditekankan, apakah dengan suasana ketegangan tertentu, mana bagian-bagian yang diberi nuansa yang lebih cair. Nah, ini fungsi atau peran sutradara yang kelima. Yang keenam adalah menciptakan aspek-aspek laku. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah teks drama biasanya memang disematkan semacam petunjuk-petunjuk penganggungan. Seorang sutradara boleh saja mengambil informasi dari itu, tetapi di luar itu seorang sutradara juga harus mampu melakukan improvisasi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak semua informasi yang ada dalam teks itu bisa diaplikasikan begitu saja di atas panggung. Hal ini sangat berkait dengan aktor yang berbeda, dengan kualitas tim yang berbeda, dan juga selera sutradara itu sendiri. Yang ketujuh adalah mempengaruhi jiwa pemain. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua pertunjukan atau tidak semua sutradara itu dibekali dengan aktor-aktor yang cakap. Ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan aktor yang punya kemampuan biasa-biasa saja, mengalami kesulitan ketika dia sedang berusaha untuk memainkan peran tertentu. Nah, di sini fungsi sutradara adalah memberikan motivasi agar seorang aktor mampu memerankan karakter sesuai dengan peran yang sesuai dengan visi pertunjukan. Sampai di sini kita cukupkan dulu, sampai bertemu di segmen berikutnya. Dah.